Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kebelet 17. Yap, cerita hari ini ke-17, bukan 17 Agustus. Langsung kita mulai. Ya, seperti yang barusan Polo dengar, cerita kali ini diawali dengan suara jeritan oleh seorang laki-laki di sebuah rumah sakit. Lebih tepatnya di bagian UGD. Dokter yang mendengar itu langsung tanya rekannya, ada apa ini? Suara apa itu? Perawat yang ada di sebelah dokter itu langsung ngasih dokumen tertulis tentang pasien tersebut, terus bilang, itu pasien baru yang barusan masuk. Beliau ini laki-laki berusia 53 tahun, telinga kirinya ini terpotong akibat pisau, dan dikarenakan itu sekarang pendarahannya lagi parah, dok. Ini dok, boleh dibaca. Dokternya langsung mulai membaca identitas dan juga hal-hal yang tertulis di surat itu. Loh? Hah? Alamatnya kok dari desa ini lagi? Hah, suster, ini kenapa ini? Iya dok ya. Kok dari sini juga ya dok ya? Ini kan desa yang kemarin ada ibu datang karena jarinya terpotong ya? Oh iya, sama bulan sebelumnya itu ada juga bapak yang datang ke sini karena jari kakinya yang terpotong. Diakibatkan itu, tim medis di rumah sakit itu mulai berpikir, ini desa apa sih? Kok kayaknya dalam kurun waktu 2-3 bulan udah ada 3 pasien yang datang dan semuanya itu memiliki cedera yang mirip, yaitu teramputasi, badannya itu terpotong diakibatkan benda tajam. Sehingga tim medis ini mikir, itu emangnya desa apa sih? Kok kayak gitu? Hah? Desa apa itu? Dan apa yang disampaikan tim medis itu tidak salah. Pertama, untuk bapak yang jari kakinya terpotong, itu dikarenakan waktu bapaknya lagi motong rumput, itu jari kakinya terpotong. Sedangkan ibu yang jari tangannya terpotong, itu diakibatkan waktu nutup pintu, itu jarinya terjepit hingga terpotong. Dan pasien kali ini adalah bapak yang telinganya terpotong akibat pisau. Tragedi ini tidak berhenti di sini. Seperti seorang ibu yang kehilangan bola matanya, tertusuk benda tajam saat terjatuh, ada juga yang lengannya terpotong. Bahkan ada juga yang pergelangan kakinya itu putus. Jadi sedikit anehnya, di desa ini entah kenapa cukup banyak orang-orang yang mengalami cedera ini, dan bahkan cedera yang mereka alami ini mengakibatkan warga-warga di situ tuh menjadi orang cacat karena kehilangan bagian dari tubuhnya. Dan diakibatkan kejadian ini, tentu orang-orang di luar desa itu pun jadi sedikit kayak nggak mau untuk mengunjungi ataupun pergi ke desa itu. Desa itu pun memiliki julukan baru, kayak desa terkutuk, desa yang malang, pokoknya desa-desa yang julukannya itu tidak baik, yang membuat orang-orang image-nya itu lebih tidak baik lagi akan tempat itu. Dan sekitar setengah tahun setelah kejadian ini, UGD ini lagi-lagi diramaikan kembali. Karena ada sepasang suami istri yang teriak-teriak memenuhi ruang UGD di rumah sakit itu. Perempuan itu terus-menerus bilang, ini salahku. Yang si suami bilang, aduh anakku. Sedangkan tim medis yang ada di rumah sakit itu cuma bilang, desa itu lagi. Kali ini yang terpotong apa? Hah? Yang kepotong apa katanya? Udah denger belum? Apa? Yang terpotong apa? Semua perawat di rumah sakit itu terus tanya kepada perawat yang udah ngelihat kejadian ini. Jadi ditanya terus, emang kenapa sih? Yang kepotong apa kali ini? Apa? Jari, tangan, pergelangan, apa-apa? Lutut atau apa? Hah? Apa? Perawat yang udah ngelihat kondisi pasien yang datang itu kayak sedikit ragu-ragu bilang kayak, yang kepotong itu loh. Jadi kan mereka punya anak yang baru lahir kayak beberapa minggu yang lalu kan. Tapi yang kepotong, iya apa? Cepetan lehernya sih. Iya. Sekarang tak jelaskan untuk pasangan suami istrinya. Si suami dan si istri mereka ini bekerja sebagai petani dan juga mereka ini tidak terlalu berkecukupan sebenarnya. Bahkan sampai-sampai mereka ini harus bekerja keras untuk biaya makan hari ini. Dan karena nggak ada yang bisa membantu untuk merawat anaknya itu selalu digendong di belakang oleh ibunya selama mereka bekerja di ladang. Dan tentunya dari pagi hingga malam hari. Dan di hari kejadian, itu juga sama. Anaknya ini juga ikutan ke ladang pertanian ini. Tetapi di hari itu, si istri ini agak kecapean karena kemarin malamnya dia itu nggak tidur gitu loh. Kayak agak kesusahan untuk tidur. Tapi gimana? Nggak bisa nggak kerja itu. Jadi ya meskipun ngantuk itu ditahan terus pergi kerja ngendong anaknya. Si suami sebenarnya itu bisa ngelihat kalau si istrinya itu udah nggak fit gitu. Dan si suaminya ini udah bilang, kamu kayaknya mending istirahat di rumah aja deh. Nggak usah ikutan. Tapi si istri yang juga tahu kondisi rumah mereka ini nggak berkecukupan dan juga tahu kalau si suami kerja sendiri itu nggak bakal selesai, dia itu tetap memaksakan dirinya untuk ikutan membantu. Nah, pergilah mereka ke ladang mereka. Tengah-tengah bekerja, si istri ini mulai agak capek, matanya mulai agak buram gitu, terus kayak, duh ini anakku tak taruh bentar gitu. Nah, dia taruh bentar di sebelahnya, aduh imut gitu. Oke, ini anakku tak taruh sini, tak lanjut kerja. Nah, dia ambil celurit
dia potong-potong, dan waktu dia agak ngantuk, nggak sengaja dia itu mengayunkan tangannya, dan ternyata yang terpotong adalah leher anaknya sendiri. Tentu bayinya ini langsung dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Nah, makanya orang tuanya itu terus menangis akan kehilangan anak itu. Dan tim medis yang bekerja di rumah sakit itu cuma bilang, iya ya, ternyata desa itu memang benar desa yang terkutuk. Kayak gini terus loh kejadiannya, ya kan? Dan di tengah-tengah keramaian itu, tiba-tiba datanglah polisi untuk menangkap si suami ini. Si suami ini bilang, loh, apa-apaan kalian? Kamu nggak tahu apa rasanya saya kehilangan anak saya ini? Mana bisa kalian nangkap saya? Polisi bilang, maaf Pak, tapi kami menangkap Bapak karena kami menduga Bapak melakukan pembunuhan atas anak Bapak sendiri. Dan juga Bapak mendapatkan tuduhan untuk penipuan. Jadi mohon Pak bantuannya untuk ke kantor polisi, Bapak perlu kami periksa. Kok bisa ada polisi ini, kenapa? Seperti yang bisa kita duga, ini ada hubungannya sama asuransi. Dan di perusahaan asuransi pun itu ada tim investigator. Jadi kalau misalnya ada orang yang terus-menerus ngeklaim, biasanya itu akan diperiksa. Apakah orang ini beneran terus-menerus kena bencana, ataupun kayak sial, atau jangan-jangan ini orang sengaja untuk mendapatkan uang dari asuransi gitu. Investigator di perusahaan asuransi ini merasa kayak ada yang aneh karena terus-menerus ada orang yang cedera dari desa ini, sehingga tim investigator ini melakukan pemeriksaan. Dan ternyata setelah digali lebih dalam, ternyata ini desa dulunya itu merupakan desa yang sangat kaya karena di situ merupakan sumber batu bata. Dan tentunya karena ada batu bata, cukup banyak perusahaan yang membangunkan kayak tempat penggalian batu bata, dan dengan itu mereka juga membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga orang-orang di desa itu pun mendapatkan pekerjaan yang lumayan baik, dan juga mereka ini tidak kekurangan karena gajinya lumayan tinggi. Sampai suatu hari batu bata di desa itu habis. Sehingga perusahaan-perusahaan yang pertamanya menginvestasikan uang mereka di situ, akhirnya mereka mulai pindah tempat. Dan juga pemerintah yang melihat ini, ya karena nggak bisa apa-apa, mereka memberikan dana pensiun dan juga sebisa mungkin memberikan kompensasi kepada warga yang tinggal di situ biar mereka itu tidak kesusahan. Tentunya perusahaan yang sempat membuka lapangan kerja pun memberikan kompensasi. Warga yang tinggal di situ karena mereka itu udah banyak uang dan ditambah dengan kompensasi, akhirnya gaya hidup mereka ini lebih ke arah berfoya-foya, jadi bukan ditabung. Dan dalam waktu 2 tahun, cukup banyak warga yang mulai kehabisan uangnya, termasuk pasangan suami istri ini. Bahkan mereka ini harus mulai bekerja di ladang lagi untuk mencari pendapatan yang baru. Apalagi gaya hidup berfoya-foya di desa ini itu udah turun-temurun, bukan cuma dari generasi ini, udah dari zaman dulu karena ada tambang. Dan karena udah berfoya-foya, susah banget untuk mengganti gaya hidup mereka ataupun mengubah gaya hidup mereka. Sehingga cara yang dipilih oleh warga di desa ini untuk mendapatkan uang yang lebih banyak adalah mendaftarkan diri di asuransi, dan setelah itu mereka melukai diri mereka sendiri. Kayak motong jari kaki, motong jari tangan, motong telinga, motong bagian lain, pura-pura cedera, gitu itu, sampai-sampai leher dari bayi mereka sendiri. Tim investigator yang jadi tahu tentang ini, mereka melaporkan kejadian ini ke polisi, lalu polisi melakukan investigasi dan menangkap pasangan suami istri ini. Pasangan suami istri ini ditanya-tanyai, diinterogasi gitu, dan ternyata mereka mengaku kalau mereka itu memang membunuh anaknya sendiri, dan bahkan rencana mereka itu nggak cuma membunuh karena mereka kekurangan. Dari mereka membuat anak, hamil sampai lahir, sampai dibunuh, ini semua sudah direncanakan untuk uang kompensasi dari perusahaan asuransi. Diakibatkan itu, polisi meminta rumah sakit data warga yang pernah mengalami cedera kayak terpotong gitu itu yang berasal dari desa itu, dan polisi melakukan investigasi akan semua korban yang pernah ngeklaim asuransi. Dan untungnya setiap orang yang berusaha melakukan penipuan ini akhirnya udah tertangkap dan mendapatkan hukuman yang sesuai. Nah, ceritanya sampai sini. Ini ceritanya mungkin terkesan sangat real banget, tapi aku nggak mau memberitahu apakah ini real atau bohongan. Coba follow tebak apakah ini cerita beneran atau bohongan. Oke? Pikirkan baik-baik, sampai besok dengan cerita yang membingungkan lagi.